Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelia Dewi dari Universitas Esa Unggul Kampus Kebonjeruk, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation dengan NIM 2020 0502 142. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan ide bisnis yang saya lakukan untuk memenuhi nilai akhir ujian akhir semester. Di sini saya akan mempresentasikan pitch deck tentang ide bisnis saya, yaitu Goodbye Fat Catering Diet. Pada slide pertama ini berisi tentang company purpose atau tujuan dari perusahaan ini atau ide bisnis ini dibuat. Catering diet Goodbye Fat ini merupakan sebuah catering diet yang saya buat dengan tujuan untuk menjaga kesehatan seseorang dengan cara mengatur jumlah kalori, tetapi juga kondisi fisik dan aktivitasnya tetap prima. Selain itu, pemilihan ide bisnis catering diet ini merupakan suatu tujuan yang tepat untuk membantu seluruh masyarakat atau setiap masyarakat untuk menurunkan berat badannya, namun tetap memperhatikan nilai gizi dan juga kelezatan dari suatu makanan tersebut. Karena pada dasarnya banyak sekali yang salah mengartikan tentang makna dari diet tersebut. Ada dari beberapa masyarakat yang memaknai bahwa diet itu kita harus berhenti dalam, mengkonsumsi makanan. Padahal hal itu sangat salah sekali ya. Diet itu merupakan ya, bagian dari diri kita ya untuk mengurangi porsi makanan, dari porsi yang biasa kita konsumsi, bukan menghentikan untuk mengkonsumsi makanan. Visi dari bisnis catering diet ini adalah memberikan makanan diet yang sehat namun juga tetap enak. Karena banyak juga dari masyarakat ini yang mengartikan bahwa makanan yang harus dikonsumsi saat diet itu adalah makanan-makanan yang terlalu sehat ya, dan tidak, mementingkan untuk nilai enaknya ini. Jadi saya memulai, ide bisnis ini untuk membuat masyarakat ini lebih terbuka bahwa, meskipun sedang berdiet, kita harus tetap bisa mengkonsumsi makanan yang enak. Selanjutnya ada problem. Problem kenapa ide bisnis ini bisa kita buat. Karena di masa sekarang ini banyak sekali jenis makanan yang bisa kita temukan dari makanan tradisional hingga makanan luar negeri. Jadi semua masyarakat itu, banyak banget yang mengkonsumsi makanan-makanan tanpa melihat nilai gizinya, tanpa melihat, kadar kalorinya, gulanya, semua proteinnya ya. Jadi, alasan kita membuat catering diet ini ya, awalnya problem permasalahannya adalah banyak sekali jenis makanan yang hadir di dalam negeri ini, dari makanan tradisional hingga makanan ke luar negeri. Banyaknya masyarakat yang sering mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, yang berasal dari junk food, membuat mereka ini mengkonsumsi, bukan mengkonsumsi, membuat mereka ini, memiliki berat badan yang terlalu berlebih. Sehingga mereka ini tuh menjadi terlihat lebih gemuk, terlihat lebih besar ya, dan mereka ini yang memiliki berat badan, yang lebih ya, membuat untuk memilih melakukan diet. Namun sulit sekali ya untuk zaman sekarang ini karena terlalu banyaknya makanan ya, terlalu banyaknya makanan yang ada, di era sekarang ini membuat mereka yang ingin berdiet itu sulit sekali untuk menemukan makanan yang sehat tetapi masih bisa untuk dinikmati. Untuk di slide selanjutnya ada solution atau solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama itu solusi dari pembuatan catering diet ini adalah membuat makanan yang sehat namun lezat. Itu sudah pasti poin utamanya adalah membuat makanan yang sehat namun lezat. Karena bagi sebagian orang, bagi sebagian masyarakat, saat mereka melakukan diet, saat mereka melakukan apa ya namanya ya, mengurangi porsi makan, itu kan mereka rata-rata itu, terlalu fokus mengkonsumsi sayur 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 tanpa memikirkan nilai-nilai yang lainnya, seperti kadar lemaknya, proteinnya, karbohidratnya, itu pun harus disesuaikan, porsinya harus disamakan juga, ya. Jadi banyak banget orang yang, jarang banget untuk memulai diet karena berpikiran bahwa makanan diet itu tidak enak, bahwa makanan diet itu selalu berkaitan tentang sayur ya, tentang makanan-makanan yang tidak ada rasa, seperti itu. Makanya untuk solusi yang pertama ini adalah kita akan membuat makanan yang sehat namun juga lezat, yang bisa dinikmati, yang, enak, yang bergizi juga, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah memberikan pilihan menu yang beragam, ya. Jadi nggak hanya makanan yang sehat dan juga lezat, pilihan menu yang akan kita berikan itu akan beragam, ya. Jadi kita tidak terpaku dengan satu menu saja, ya.
Untuk menu di tiap harinya itu sudah pasti berbeda, di tiap harinya berbeda, di tiap jam-jam makannya pun berbeda. Jadi kita akan memberikan 3 menu ya, satu hari itu kita akan memberikan 3 menu untuk makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Nah, untuk tiap menunya ini akan berbeda dan kita juga akan, memunculkan polling ya biasanya pada sosial media kita untuk meminta, yang namanya bukan pertanyaan, untuk menanyakan kepada customer-customer kita atau calon-calon customer kita, menu apa yang sekiranya ini tuh, enak dan juga bisa dinikmati oleh customer-customer kita. Dan untuk hasil menunya itu akan kita sesuaikan kalorinya, lemaknya, proteinnya, mineralnya, dan semuanya yang lain-lain. Selain itu solusinya ya, banyak juga nih, udah dari pembuatan makanan yang lezat sudah oke, pemilihan menu yang beragam juga sudah oke. Nah, banyak juga dari masyarakat ini yang masih meragukan dari segi harga kayak, "Aduh ini mahal gak ya? Aduh ini worth it gak ya buat kita beli?" Nah, untuk catering diet Good Bay Vet ini kita akan menawarkan harga yang relatif murah ya. Jadi harganya itu akan disesuaikan dengan kantong, para masyarakat sesuai dengan target audiensnya juga, seperti itu. Ya, target customer-nya seperti itu. Jadi untuk harganya ini kita semaksimal mungkin menawarkan di harga yang lebih masuk akal, yang lebih murah, yang lebih affordable untuk dibeli. Selanjutnya untuk solusinya yang terakhir adalah memberikan free ongkir ya atau free ongkos kirim. Ya, ini merupakan salah satu juga yang membuat, masyarakat ini tuh banyak berpikir ulang lagi untuk, membeli atau memesan sesuatu produk ataupun sesuatu makanan, sesuatu jasa ya free ongkos kirimnya. Karena apalagi masyarakat yang rumahnya, dikatakan cukup jauh dari tempat, apa ya namanya, dari tempat usaha atau tempat bisnisnya tersebut. Makanya banyak sekali dari masyarakat itu yang selalu berpikir-pikir kayak, nggak hanya dari segi makanannya aja nih yang mahal atau enggak ya, tapi dari segi ongkos kirimnya pun, itu bisa membuat masyarakat untuk berpikir 2 kali membeli produk kita, seperti itu. Jadi untuk catering diet Good by Vet ini akan memberikan free ongkos kirim kepada customer-customer kita atau calon-calon customer kita yang ingin memesan via online, seperti itu. Untuk slide selanjutnya adalah why no. Why no itu maksudnya adalah kenapa sekarang catering diet ini baru kita mulai. Yang pertama itu adalah pasca pandemi. Kenapa sih kok pasca pandemi? Karena saat pandemi itu kan kita diharuskan untuk berada di rumah saja. Nah, sedangkan untuk ide bisnis catering diet Good by Vet ini yang namanya, kita mengantarkan kepada customer-customer kita secara langsung. Jadi karena pada saat sebelumnya ini pandemi ya, pada sebelumnya ini pandemi, kita kan dilarang untuk berkeluaran rumah, dilarang untuk beraktivitas bertemu dengan orang-orang. Jadi, kita menunda untuk, melakukan ide bisnis catering diet ini dan ide bisnis ini bisa kita lakukan di saat pasca pandemi, setelah terjadinya pandemi. Kita sudah bisa bertemu dengan orang-orang, sehingga untuk relasinya, untuk jangkauannya pun menjadi lebih luas lagi. Selanjutnya yang kedua ini, banyaknya makanan random yang kurang sehat. Jadi kenapa, catering diet ini mulai, dilakukan sekarang, mulai dibuatnya ini sekarang, karena makin ke sini, banyak sekali tuh makanan-makanan random ya, makanan-makanan yang dinilainya itu kurang sehat, gizinya itu tuh nggak bagus, itu sekarang tuh banyak banget, bertebaran pada masa sekarang ini. Misalnya kayak salah satunya adalah seblak, ya. Apalagi yang lagi viral banget ada yang namanya seblak, Mamang Rafael ya. Itu seblak Mamang Rafael dia itu kan tidak memperhatikan nilai gizinya. Jadi dari pertama itu dari segi kerupuknya, ya. Kerupuk yang direbus itu apakah dia memiliki nilai gizi yang baik, apakah dia memiliki, kadar karbohidrat yang baik, seperti itu. Selanjutnya juga penggunaan minyaknya yang terlalu banyak juga ya. Jadi, nggak hanya dari saat menuangkan saat, minyaknya dicampurkan dengan, bumbu cabainya itu, tapi juga di saat minyaknya ini untuk merebus kerupuknya, biar kerupuknya ini tidak menempel, itu kan, harus menggunakan minyak agar kerupuknya ini terpisah. Nah, itu berapa banyak minyak yang digunakan, berapa banyak lemak yang, ada dalam makanan tersebut, seperti itu. Dan juga berapa banyak karbohidrat dari segi terigu ya, terigu yang gunakan untuk membuat kerupuk ya, udah gitu, kadar proteinnya berapa, udah gitu untuk garamnya ya, untuk garamnya takaran garamnya sesuai atau tidak yang diterima oleh tubuh kita ini. Selanjutnya, banyak juga sih ya dari seblak Mamang Rafael ya, atau juga sekarang yang lagi viral-viral ini ada seblak papeda ya, seblak papeda itu
Waduh, aci ya kan, dari aci, sagu ya, sagu banyak banget ditambah lagi dengan kuah-kuahnya, kuah seblaknya itu, kita tidak bisa membayangkan seberapa banyak kalorinya ya, lemaknya itu kita tidak bisa membayangkan seberapa banyak. Udah gitu juga sekarang makin banyak juga nih restoran-restoran junk food di Indonesia ini ya seperti McDonald, KFC, atau Popeyes sekarang yang lagi hype lagi, atau ada Taco Bell ya. Atau ada masih banyak lagi lah yang lainnya ya. Apalagi sekarang banyak banget franchise-franchise ya, yang menjual, makanan cepat saji ya, fried chicken, atau kayak ayam geprek, ayam gepuk, itu kan kita tidak bisa untuk mengontrol produksi, mengontrol mengontrol minyaknya ya, kita tidak bisa untuk mengontrol minyaknya sehingga kadar lemaknya itu bakal membuat kita menjadi kolesterol ya, mengkonsumsi minyak berlebih itu bisa membuat kita timbul penyakit kolesterol. Jadi, hal inilah yang membuat saya, memulai ide bisnis catering diet Good By Fat ini. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah makin banyaknya orang yang malas berolahraga. Banyak banget nih sekarang orang-orang yang malas banget berolahraga apalagi di pasca pandemi ini ya, karena orang-orang ini kan, sudah mulai yang namanya itu keluar ya, udah mulai keluar, udah mulai jalan-jalan, udah mulai travelling ya. Jadi mereka itu lebih berfokusnya tuh pada travelling, pada kuliner, jalan ya makan-makan atau kuliner ya, pada travelling atau jalan-jalan, lebih sering hangout dibandingkan berolahraga ke fitness atau ke gym seperti itu. Dan juga sekarang ini kan pasca pandemi ini, banyak masyarakat sudah mulai, masuk bekerja atau bersekolah ya. Jadi ketika sudah selesai melakukan aktivitasnya ini mereka lebih cepat lelah ya, jadi capek, jadi malas untuk menunda-nunda berolahraga. Makanya, catering diet kita ini dibuat pada saat pasca pandemi ini karena memang banyak sekali orang-orang yang, semakin jarang untuk melakukan olahraga. Selanjutnya untuk produk dari catering diet Good By Fat ini ya. Nah, ini pada slide ini ya, ini adalah contoh-contoh makanan yang akan saya, berikan kepada calon customer saya ya. Untuk makanan-makanan ini tuh random ya, random dalam artian itu banyak sekali menunya ya, tiap menunya itu berbeda-beda, tiap harinya itu menunya itu berbeda-beda ya, udah gitu kalorinya pun juga berbeda-beda, yang penting tidak melebihi batas kalori harian kita, seperti itu. Nah, dalam cutting diet ini ada beberapa kandungan gizi yang akan saya masukkan, yaitu pertama dari segi karbohidrat, yang kedua dari segi protein, yang ketiga dari segi lemak, yang keempat mineral, dan yang kelima itu dari segi serat. Jadi untuk kelima kandungan gizi ini harus disesuaikan dengan porsinya masing-masing, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, seperti itu. Jadi, eee tidak asal-asalan aja nih kita membuat makanan yang enak, membuat menu yang enak, tapi kita juga harus mementingkan ya, harus mentakar nilai gizinya tersebut. Misalnya kayak segi, karbohidrat ya, misalnya kita karbohidrat menggunakan nasi, bisa ya. Jadi nasi itu bisa, banget buat kalian makan saat kalian melakukan program diet, itu bisa banget, yang penting proporsi nasinya ini sesuai, kadar karbohidratnya ini sesuai ya. Jadi di nasi ini kan ada karbohidrat, ada gulanya juga, jadi dia harus disesuaikan. Misalnya, untuk nasinya itu kita menggunakan beras merah, atau misalnya memang kalau misalnya mau menggunakan beras putih, kita kurangi untuk, takarannya ya, yang biasanya itu untuk makan itu di kisaran 10 sendok makan ya, ini kita kurangi menjadi 5 atau 6 sendok makan. Ya, dari segi proteinnya juga misalnya dari, ayam, ya proteinnya ayam itu berapa. Nah, kalau misalnya ayam ini kita tumis, itu karbohidratnya menjadi berapa, seperti itu. Jadi pokoknya harus disesuaikan, harus balance, tidak boleh ada yang, berlebihan atau tidak boleh ada yang kekurangan, biar tubuh kita ini pun tetap ikut fit, tetap ikut prima juga ya. Meskipun diet, lebih tetap apa ya, lebih tetap bersemangat gitu, tubuhnya tidak lemas. Ya biasanya kan kalau ada yang diet itu tuh banyak banget yang aku lihat ya dari sepengalaman aku, ya karena aku pun juga pernah diet ya, aku tuh yang namanya makanan aku stop ya. Jadi aku hanya makan itu ya, jadi itu aku waktu itu makan, stop ya untuk karbohidrat, proteinnya itu aku stop. Itu aku hanya terfokus dengan satu menu aja setiap hari, dan itu pun, dimakan hanya siang hari aja. Jadi waktu itu aku makan jagung ya, sebagai karbohidrat mengganti nasi, dan aku
dari segi proteinnya, lemaknya, mineral, seratnya itu semuanya dari jagung, padahal itu salah banget dan untuk porsinya pun aku hanya makan satu buah jagung aja di siang hari ya, untuk makan siangnya satu buah jagung, selebihnya aku, minum air putih ya, itu namanya water fast ya, apa, ya ya pokoknya diet air putih seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang diet air putih pun tidak, karena masih mengkonsumsi jagung, tapi dibilang, diet jagung pun tidak, karena lebih banyak mengkonsumsi air putihnya. Nah itu jujur membuat badan kita itu menjadi lemas secara tidak langsung ya, bukan lebih ya, jadi kurang fokus, udah gitu jadi, ya lemas, kurang fokus, udah gitu jadi gampang ngantuk ya, jadi gampang ngantuk juga, itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi untuk, makanan yang kita konsumsi saat kita melakukan diet, itu sangat mempengaruhi terhadap metabolisme tubuh kita sendiri. Udah gitu ditambah lagi, saya juga melakukan olahraga pada saat itu. Jadi, tubuh saya ini benar-benar di-push ya, dipaksa untuk bekerja keras, sehingga tubuh saya ini menjadi lebih lemah, menjadi tidak sehat ya. Jadi, kita berolahraga pun tubuh kita ini jatuhnya tidak sehat, karena tidak ada asupan-asupan yang kita terima, asupan makanan ya. Hanya air aja, hanya mineral aja, kandungan mineral 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 aja yang kita terima, tapi kita tidak menerima kandungan gizi yang lainnya. Dan itu sebenarnya sangat berbahaya sekali, apalagi kalau kita yang memang tubuhnya ini tuh gampang banget terkena penyakit atau gampang banget sakit-sakitan, gampang kelelahan, seperti itu. Jadi untuk dietnya ini kita harus sesuaikan juga ya, untuk diet ini kita harus sesuaikan juga dengan, eee, sistem kerja tubuh kita. Jangan sampai kalian ikut-ikutan, diet-diet di luar sana yang, tidak sesuai dengan sistem kekebalan tubuh kalian. Nah, untuk selanjutnya ini ada finansial ya, ada finansial. Finansial ini adalah modal yang akan saya gunakan untuk memulai ide bisnis catering diet Good by Fat ini. Yang pertama itu ada modal awal itu adalah modal yang saya gunakan pada awal-awal untuk melakukan ide bisnis catering diet ini, ya. Nah, untuk modal awal yang saya gunakan ini, sekitaran Rp800.000.000 ya, itu modalnya itu akan dibagi untuk biaya pembelian bahan baku ya, untuk biaya sewa ruko untuk kantor dan juga ruko untuk produksi makanan, dan juga biaya peralatan dan juga biaya operasional yang lainnya. Selanjutnya ada biaya tetap atau fixed cost ya. Di sini kita bisa lihat untuk keperluan biayanya itu yang pertama ada biaya sewa tempat. Untuk biaya sewa tempat ini kisaran 20 juta per 1 bulan ya. Jadi untuk dari modal awalnya ini, itu modal awal yang kita gunakan dalam, waktu 1 bulan ya. Dalam waktu 1 bulan ini, itu modalnya dihitung-hitung kisaran 800 juta itu bisa kurang juga. Jadi ini biayanya apa ya, untuk modal awalnya ini kita lebihkan dari biaya tetapnya untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Jadi untuk biaya tetapnya ini yang pertama itu ada sewa tempat, untuk sewa tempatnya itu ada yang namanya, biayanya itu 20 juta per bulan, ya. Untuk keterangannya ini lokasi rukonya ini digunakan sebagai gudang, tempat produksi, dan juga kantor. Nah, selanjutnya yang kedua itu untuk biaya gaji karyawan, ya. Untuk biaya gaji karyawan itu kita mengeluarkan kisaran 90.200.000 per bulan. Jadi untuk gaji karyawan ini dibagi, dari gaji manajernya, ya udah gitu, gaji tim produksi, gaji tim gudang, ya, gaji bagian admin, ya admin ada dari admin purchasing, ya, admin finance, admin penjualan, admin marketplace, ada tim desain juga, dan, pekerja-pekerja yang lainnya dan dari segi kurir pun juga. Nah untuk, gaji karyawan ini kita sesuaikan dengan jabatannya, sesuai dengan job desk dan juga jabatannya. Selanjutnya ada biaya bahan baku. Untuk biaya bahan baku ini diperkirakan kisaran 150 juta per bulan ya. Untuk biaya bahan baku ini biasanya kita membeli sembako itu sudah pasti. Selanjutnya kita juga, membeli bahan-bahan baku yang lainnya ya seperti membeli buah-buahan segar, sayur-sayuran ya. Kita juga pokoknya membeli semua, bahan-bahan pokok yang kita butuhkan ya, bahan-bahan baku yang kita butuhkan untuk membuat, menu-menu pada catering diet Good by Fat ini. Selanjutnya yang di nomor 4 itu ada biaya peralatan. Biaya peralatan itu kisaran 50 juta per bulan. Biasanya biaya peralatan itu ada kompor ya, ada biaya packing, ada biaya wajan ya, misalnya kita juga, membeli freezer untuk menaruh bahan-bahan agar bahan-bahan ini tetap fresh ya, tetap awet seperti itu. Dan juga kita ada yang namanya oven, ada yang namanya dispenser, ya pokoknya semua biaya-biaya yang terkait dengan produksi ya, biaya peralatan yang terkait dengan produksi itu kita, alokasikan kisaran 50 juta
untuk pemakaian 1 bulan. Selanjutnya ada utilitas. Utilitas itu adalah biaya-biaya di luar biaya, produksi ya, seperti biaya listrik, biaya air, biaya sewa internet ya, biaya telepon juga. Nah, itu termasuk biaya utilitas. Nah, untuk, utilitas ini kita perkirakan 1 bulannya itu kena di kisaran Rp8.000.000. Nah, selanjutnya untuk, yang C itu ada biaya variabel atau variable cost ya. Untuk biaya variabel itu yang pertama adalah biaya pemeliharaan. Untuk yang pertama itu ada biaya pemeliharaan peralatan sekitar 15 juta per bulan. Ya jadi untuk misalnya ini kan yang namanya kita setiap hari memproduksi itu kan pasti aja ada peralatan-peralatan yang rusak atau ada peralatan-peralatan yang, cacat, kurang baik ya. Nah ini kita punya biaya pemeliharaan kisaran 15 juta per bulan. Nah ini untuk uang mati ya, jadi uang ini digunakan di saat memang sedang urgent aja ya, saat memang benar-benar peralatannya ini sudah dirasa, tidak cukup berfungsi dengan maksimal. Selanjutnya ada biaya bahan bakar 12.000 per kilometer untuk setiap pengiriman. Jadi biaya bahan bakar ini kita berikan kepada kurir ya, kepada kurir untuk, reimbursement saat mereka melakukan, pengantaran paket makanan ini. Jadi untuk kurir itu dalam 1 harinya, kita lihat dulu nih, berapa kilometer yang mereka jangkau, itu akan kita kalikan 12.000. Selanjutnya ada biaya pemasaran. Nah, untuk biaya pemasaran ini, kita gunakan untuk melakukan promosi iklan ya, biaya pemasaran digital, dan juga biaya pemasaran yang lainnya. Ya, jadi untuk biaya pemasaran ini, saat misalnya kita ingin masuk ke dalam sebuah e-commerce, ya itu kan pasti, ada yang namanya biaya pemasaran, ada yang biasa uang awal ya, uang muka seperti itu. Jadi nggak hanya saat menyewa tempat aja. Nah, untuk, melakukan biaya promosi atau biaya pemasaran pada e-commerce ini kan kita memerlukan pengeluaran yang cukup banyak. Jadi agar catering kita ini, lebih banyak, lebih luas dikenal oleh orang-orang seperti dan juga dari biaya promosi ini juga kita ada yang namanya biaya untuk, menyewa influencer-influencer ya, menyewa influencer-influencer untuk membantu mempromosikan, catering diet Good By Vet kita ini, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada biaya layanan pelanggan ya. Biaya layanan pelanggan itu kita gunakan untuk biaya telepon, biaya email, dan juga biaya chat pelanggan. Jadi untuk biaya chat ini layanan pelanggan ini biasanya dikenakan, biaya ya, tapi biayanya ini tidak terlalu besar dan juga masih dalam jangkauan yang murah, seperti itu. Selanjutnya untuk slide terakhir adalah, struktur organisasi catering diet Good by Vet. Yang pertama itu sudah pasti ada owner dari catering diet Good by Vet, saya sendiri selaku owner. Selanjutnya ini ada, bagian manajer yang akan mengontrol ya. Jadi manajer ini akan mengontrol seluruh, tim-tim yang ada di bawahnya ya. Jadi manajer ini akan melakukan update, akan melakukan, laporan kepada owner-nya, terkait produksi dan juga keberlangsungan bisnis catering diet ini. Nah, untuk di bawah manajer itu, manajer akan langsung, akan langsung bertemu dengan admin finance, admin purchasing, admin marketplace, dan juga desain, ya. Jadi tim desain, tim marketplace, tim purchasing, dan tim finance itu akan langsung berhadapan dengan manajer untuk melakukan laporan pada divisinya masing-masing. Nah, untuk admin finance ini, untuk admin finance ini sendiri, mereka ini mempunyai admin penjualan. Jadi, admin penjualan itu bertugas untuk merekap, data-data penjualan selama 1 bulan, ya. Nanti untuk admin penjualan ini akan bekerja sama dengan admin finance untuk melihat apakah penjualan dengan pemasukan yang kita penjualan dan pemasukan yang kita lakukan ini sudah sesuai ataukah belum ya, sudahkah balance ataukah belum. Nah, selanjutnya ini yang paling bawah ada tim produksi dan juga kurir. Untuk produksi dan juga kurir ini termasuk langsung laporannya ke pihak manajer ya. Tapi tim produksi dan juga kurir ini tidak, apa ya, tidak yang harus namanya 24 jam atau selama jam kerja itu, langsung melapor ke manajer. Tim produksi atau tim kurir ini melapor ke manajer jika ada memang permasalahan-permasalahan yang menghambat, ada permasalahan-permasalahan yang menghambat, proses produksi pada bisnis catering diet ini. Jadi seperti itu untuk Pikdes, ide bisnis catering diet ini.
Baiklah, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan pitch deck terkait ide bisnis catering diet saya ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk saya mempresentasikan ide bisnis saya ini. Saya harap ide bisnis saya ini dapat membantu teman-teman semua atau masyarakat-masyarakat semua yang ingin melakukan diet, yang ingin melaksanakan diet, tapi terhalang dengan makanan-makanan yang dirasa itu kurang enak atau kurang memuaskan. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.